Bab 551, tidak. Satu ruang pelatihan. Seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putih berdiri di pintu masuk ruang pelatihan sambil bersandar di dinding. Dia melirik semua orang di area istirahat. Meskipun dia muncul seolah-olah dia tidak mengancam manusia atau binatang, keganasan yang terkandung di dalam murid-murid itu menyebabkan orang-orang yang tatapannya bertemu dengannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Itu sebenarnya senior Xian. Ekspresi Liu Qing juga sedikit berubah saat gadis kecil itu muncul. Dia tampak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain karena dia segera berbicara sambil tersenyum ke arah Xian. Namun, alamat yang dia gunakan memberi seseorang perasaan aneh. Bayangkan saja, seorang lelaki yang tampak seperti gorila besar sebenarnya sedang berbicara dengan seorang gadis kecil, yang hanya setinggi pinggangnya, dengan cara yang penuh hormat dan ketakutan. Kemungkinan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah situasi biasa. Xian meliriknya sebelum mengambil langkah kecil saat dia berjalan ke daerah itu. Ketika dia berjalan masuk, kerumunan manusia yang mengamati dari sekitar buru-buru melangkah mundur. Mereka takut menjadi pihak yang tidak bersalah yang akhirnya menderita sambil menonton perselingkuhan orang lain. Lin Yan berdiri di samping Xiao Yan. Seluruh tubuhnya langsung menjadi gelisah ketika dia melihat bahwa Xian sebenarnya berjalan ke arah mereka. Dia benar-benar merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap Brute Force Queen yang menakutkan ini. Hei, siapa yang menggertakmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah? Langkah Xian berhenti di samping Xiao Yan. Dia melengkungkan bibirnya ke arah Xiao Yan dan berkata, katakan padaku. Saya akan membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda. Ketika dia berbicara, dia bahkan menggunakan sepasang matanya yang besar, cerdas, dan gelap untuk menyapu sekelilingnya. Orang-orang yang menatapnya dengan tergesa-gesa menggelengkan kepala mereka sementara merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Wajah Yao Sheng sedikit berkedut saat dia berdiri di samping Liu Qing. Dia diam-diam mundur selangkah dan menyembunyikan separuh tubuhnya di belakang Liu Qing. Kemungkinan tidak ada yang berani marah monster kecil ini yang menakuti semua orang di seluruh akademi dalam. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Xiao Yan akan benar-benar memiliki hubungan dengan monster kecil yang paling sulit untuk didekati. Itu hanya konflik kecil. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Xiao Yan tersenyum menggelengkan kepalanya di depan fokus semua orang. Meskipun dia jelas tahu bahwa itu Xian adalah magical beast yang sangat kuat, dia akhirnya tidak mampu menangani pemikiran menggunakan namanya untuk menyombongkan diri karena penampilan gadis kecil ini. Selain itu belum benar-benar mencapai tahap yang disebut pengganggu. Kedua pihak telah sedikit menderita dalam pertukarannya dengan Yao Sheng sebelumnya. Bisa dikatakan itu hanya seri. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika Xiao Yan akan mengucapkan nama Yao Sheng, ada kemungkinan bahwa Xian akan segera mengeluarkan yang terakhir karena pemukulan yang diberikan karakternya. Pada saat itu, kemungkinan dia tidak punya pilihan selain bertindak untuk melindungi Yao Sheng. Meskipun dia tidak takut pada Lin Xiuya di akademi dalam ini, dia tidak bisa menahan hati yang penuh ketakutan ketika berhadapan dengan monster kecil ini. Memiliki konflik dengan dia adalah sesuatu yang Liu Qing benar-benar tidak ingin alami. Xian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata besar. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa berhenti memurnikan Danwans untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku untuk membantu. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Orang kecil ini berpikir bahwa alasan Xiao Yan menolak bantuannya sebenarnya karena dia ingin menghindari tanggung jawab membantunya memperbaiki Danwan. Dia memang gadis kecil yang lucu. Kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan kembali pada janjiku padamu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa ramuan obat dan datang menemui saya setelah Anda selesai makan Danwan. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala Xian. Tiba-tiba, dia merasa bahwa tatapan di sekitarnya sedikit aneh. Dia mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menggunakan tatapan yang sangat tertegun untuk menatapnya. Tangan yang menggosok kepala Xian. Kirim orang itu terbang dengan tamparan. Suara bergumam lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Nama sengit Xian adalah sesuatu yang sangat ditakuti di antara para ahli di ranking kuat. Saat itu, tidak ada kekurangan orang kuat dan berani yang mengeluarkan tantangan ke arahnya. Namun, masing-masing dari mereka dengan keras dikirim terbang seperti bola di bawah tangan halus dan kecil itu. Akhirnya, mereka berakhir dengan tulang mereka patah dan tendon mereka terluka. Meskipun mereka sepenuhnya pulih dari cedera,
Adegan menakutkan semacam itu sudah cukup untuk membuat mereka mengingatnya selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, beberapa orang tanpa sadar merasa sombong ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berani memperlakukan si Yan dengan cara ini. Tentu saja, acara mereka yang diantisipasi untuk dikirim terbang adalah sesuatu yang secara alami tidak mungkin terjadi pada Xiao Yan. Ziyan hanya menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak senang dan menamparkan tangan Xiao Yan. Kata-katanya yang menegur membuat wajah semua orang di sekitar berkedut. Sejak kapan, Brute Force Queen, ini menjadi mudah diajak bicara? Xiao Yan menggosok tangan juga berhenti dengan rasa malu setelah menjadi fokus banyak mata. Dia segera menariknya dengan cara yang canggung. Liu Qing batuk kering. Karena Ziyan telah muncul, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan peringatan lagi. Dari penampilan tindakan antara Xiao Yan dan Ziyan, tampak bahwa hubungan antara keduanya tidak buruk. Dia tidak ragu bahwa jika dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, bahwa Brute Force Queen akan menyerbu dan memukulnya. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Dendam apapun dapat diselesaikan di Grand Competition. Itu adalah tempat yang paling tidak memihak. Liu Qing bertepuk tangan saat dia berkata dengan lemah. Begitu dia melakukannya, dia memandang Xiao Yan lagi sebelum melambaikan tangannya, membawa Yao Sheng dan yang lainnya saat dia berbalik dan meninggalkan tempat peristirahatan ini. Penonton sekitarnya juga mengangkat bahu mereka ketika mereka melihat Liu Qing meninggalkan semuanya sendirian. Setelah itu, mereka mulai perlahan menyebar dan pergi. Hei, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mengatakan itu banci. Dengan monster ini membantu Anda, mengapa Anda perlu takut pada Liu Qing? Jari Lin Yan dengan lembut menepuk punggung Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Liu Qing dan yang lainnya pergi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dalam topik ini. Setelah dengan malas merentangkan pinggangnya, dia berkata, semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan, kan? Apakah ada batasan? Petik 2. Tentu saja ada. Lin Yan memutar matanya dan berkata, tingkat ke-6 ini tidak memiliki apa yang disebut diferensiasi antara tinggi, sedang, dan rendah. Pada dasarnya, semua itu disiapkan untuk para ahli di ranking kuat. Namun, apakah bagian dalam ruang pelatihan itu baik atau buruk ditentukan oleh peringkat Anda di ranking kuat? Petik 2. Kamu saat ini berada di peringkat ke-31 di ranking kuat. Karena itu, ruang pelatihan yang Anda tuju ada di sana. Lin Yan berbalik dan menunjuk ke sudut yang tidak jauh. Tempat itu memiliki ruang pelatihan yang berdiri sendiri. Ruang pelatihan ini mungkin jauh lebih indah jika dibandingkan dengan ruang pelatihan beberapa tingkat di atas, tetapi di sini, itu hanya tampak sederhana jika dibandingkan dengan ruang pelatihan di sisi lain dari area istirahat. Ada nomor di pintu ruang pelatihan. Angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat kuat. Semakin jauh di depan bahwa ruang pelatihan diberi peringkat, semakin baik efeknya. Saat ini, saya menggunakan nomor 9 ruang pelatihan. Hihi, berlatih di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lebih cepat daripada tidak. 31 ruang pelatihan. Lin Yan tertawa. Tawanya mengandung nada sombong padanya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengabaikan Lin Yan yang sombong saat dia berbalik dan berjalan menuju ruang pelatihannya. Hei, apakah kamu ingin berlatih di sini? Xiao Yan baru saja berbalik ketika suara Si Yan terdengar. Iya nih. Petik 2. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruang latihanku. Tidak. 1. Kecepatan latihannya setidaknya 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada tidak. 9. Suara lembut Ziyan menyebabkan senyum di wajah Lin Yan langsung menegang. Segera, wajahnya dipenuhi rasa iri saat dia memandang Xiao Yan. Tidak, 1 ruang pelatihan. Ini adalah ruang pelatihan yang didedikasikan untuk penggunaan monster kecil ini. Orang-orang di 20 besar, strong ranking, mengidamkannya untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan tantangan. Karena itu, mereka hanya bisa iri. Benar-benar diharapkan bahwa Ziyan akan benar-benar meminjamkan ruang latihannya kepada Xiao Yan hari ini. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya tidak pernah nikmati. Seseorang dapat meminjamkan ruang pelatihan seseorang kepada orang lain. Wajah Xiao Yan penuh kejutan ketika dia berbicara. Lin Yan merentangkan tangannya dan berbicara dengan tak berdaya, akademi dalam tidak akan mengganggu dengan siapa ruang pelatihan dipinjamkan selama pemiliknya mau. Petik 2. Xiao Yan merenung sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia berbicara kepada Ziyan, baiklah.
Saya akan meminjam kemuliaan Anda dan menikmati kecepatan latihan cepat dari nomor 1 ruang pelatihan. Hanya ada 20 hari dari sekarang ke Grand Competition. Meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat adalah hal yang paling penting bagi Xiao Yan pada saat ini. Dia akan tampak sedikit manja jika dia menolaknya lagi. Senyum segera terangkat di wajah Xi Yan ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, namun, saya akan datang dan mencari Anda untuk membantu saya memperbaiki danwan saat Anda berlatih. Petik 2. Iya nih, Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu. Ikuti aku. Xi Yan bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Xiao Yan setuju dengan cara yang menentukan. Dia buru-buru memimpin jalan. Di belakangnya, Xiao Yan mengangkat bahu ke arah wajah iri Lin Yan sebelum mengikutinya. Setelah melewati area istirahat, ruang pelatihan lain yang luas segera muncul dalam pandangan Xiao Yan. Ketika dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan ini. Sepanjang jalan, Xiao Yan memang melihat angka di pintu beberapa ruang pelatihan seperti yang disebutkan Lin Yan. Mulai dari nomor 20, energi hangat yang merembes keluar dari ruang pelatihan semakin kuat saat semakin maju. Ketika mereka berjalan ke kamar-kamar yang berada dalam 10 pertama, Xiao Yan bahkan bisa melihat seutas energi merah pucat melayang seperti filamen di udara dengan mata telanjang. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi takjub tanpa henti. Langkah Xiao Yan berhenti di luar ruang pelatihan yang luas di daerah terdalam. Ruang pelatihan ini agak aneh. Ruang pelatihan lainnya akan memiliki energi yang kuat meluap keluar. Tempat ini, bagaimanapun, benar-benar kosong. Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan sedikitpun energi di dalamnya saat dia berdiri di luar. Tidak perlu untuk terus merasakan. Ini tidak. Satu ruang pelatihan unik. Energi di dalamnya terlalu kuat. Bahan biasa akan meledak karenanya. Oleh karena itu, hanya bahan khusus ini yang benar-benar dapat menghentikan energi dari tumpah yang dapat digunakan. Xi Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjuk ke pintu besi hitam pekat di ujung koridor dan berkata, jangan ke sana. Orang dilarang memasuki tempat itu. Bahkan saya harus dikirim ke sel isolasi jika Penatua mengetahui saya masuk. Karena itu, Anda harus sedikit berhati-hati. Petik 2. Tatapan Xiao Yan mengikuti tangan Xi Yan saat dia melihat ke atas. Di belakang pintu besi hitam gelap itu ada kegelapan seperti tinta yang tidak menghilang. Dia sedikit mengernyit dan baru saja akan menoleh ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Saat itu, dia dengan jelas merasakan Green Lotus Core Flame di dalam tubuhnya yang sedikit bergetar. Hanya ada satu hal di dalam menara penghalus langit Ki berkobar, ini yang akan dapat menyebabkan Green Core Flame memiliki aktivitas seperti itu. The Valen Heart Flame. Xiao Yan perlahan menghirup udara panas. Dia melihat dalam-dalam ke pintu besi hitam sebelum dan segera memutar kepalanya dengan paksa. Setelah itu, dia mendorong membuka pintu kelas tertinggi nomor 1 ruang pelatihan di lantai 6. Bab 552, Aktivitas Kekerasan di dalam menara. Pintu didorong terbuka. Segera, cahaya kuat merah pucat tiba-tiba melonjak, menyebabkan Xiao Yan menutup matanya sebagai refleks. Dia hanya perlahan membuka mereka beberapa saat kemudian dan melihat pemandangan di ruangan itu. Keheranan di wajahnya menjadi lebih padat. Interior luas ruang pelatihan pada dasarnya ditutupi oleh lapisan kabut pucat merah tebal. Orang hanya bisa melihat tempat 2 hingga 3 meter di depannya. Dimanapun pandangan seseorang diarahkan ke area di depan ditutupi oleh kemerahan pucat yang kaya itu. Wajah Xiao Yan tercengang ketika dia melangkah ke ruang pelatihan. Tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi. Segera, perasaan hangat ditransmisikan dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiao Yan, berubah menjadi seutas energi murni yang secara otomatis mengalir di dalam nadinya. Energi yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Lama kemudian, sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara lembut. Tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar daripada ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat kelima. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa dia benar-benar akan dapat merasakan perasaan terbang jika dia berlatih di sini. Tentu saja. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan mata iri. Ziyan dengan angkuh mengangkat dada kecilnya di belakangnya saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan gembira. Dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan tubuhnya melewati kabut merah pucat. Sesaat kemudian, dia melihat platform batu pucat hitam,
yang mirip dengan ruang pelatihan lainnya, di tengah-tengah ruang pelatihan ini. Di depan platform batu ada lekukan kecil. Tampaknya pelatihan di tempat ini juga membutuhkan pengurangan energi api. Ini adalah tempat latihan. Anda memiliki Fire Crystal Card, Anda sendiri, kan? Oh itu benar, aku lupa memberitahumu. Ini tidak. Satu ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan energi-energi selama 30 hari. Ziyan mengayunkan kuncir kudanya saat dia mengungkapkan 2 gigi taring sementara dia berbicara sambil tersenyum. 30 hari, energi api, biaya pelatihan yang sangat besar adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan Xiaoyan yang kaya dan percaya diri untuk tanpa sadar menghembuskan udara dingin dari antara giginya. Jika seseorang menghitung dengan cara ini, tampaknya seseorang akan hampir membutuhkan 1000 hari energi api untuk berlatih di sini selama 1 bulan. Surga, Xiaoyan pasti tidak akan bisa berlatih di sini kalau bukan karena dia mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api, bahkan jika dia dipukuli sampai mati diberi beban pengurangan energi api yang begitu besar. Jumlah energi api ini adalah sesuatu yang kebanyakan siswa tidak akan mampu menghabiskan sepanjang tahun. Jangan bilang bahwa kamu tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya. Ziyan buru-buru berbicara ketika dia melihat sikap Xiaoyan. Dia tidak tahu metode apapun untuk mendapatkan energi api. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan energi api yang dia peroleh dari akademi dalam setiap bulan untuk mempertahankan pelatihannya. Meskipun yang pertama di peringkat kuat bisa mendapatkan cukup banyak energi api setiap bulan, itu hanya cukup baginya untuk berlatih di tempat ini. Dia tidak memiliki metode apapun jika dia diminta untuk mensponsori orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Ziyan, setelah ini, saya akan mulai berlatih. Anda seharusnya tidak datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini. Jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu di samping untuk saya bangun. Anda tidak boleh tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi latihan saya. Kalau tidak, Anda bisa terus makan bahan-bahan obat mentah di masa depan. Petik 2. Ancaman Xiaoyan jelas memiliki efek yang sangat besar pada Ziyan. Karena itu, kepala yang terakhir segera mengangguk seperti ayam memakan biji-bijian. Cara itu sedemikian rupa sehingga dia hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Xiaoyan santai dan tersenyum ketika melihat tindakan Ziyan ini. Dia mengeluarkan Fire Crystal Card dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut memasukkannya ke dalam takik. Setelah itu, tangannya segera mulai perlahan membentuk segel pelatihan sementara matanya tertutup dengan tenang. Ziyan berseru dengan mulutnya ketika dia melihat Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Dia melemparkan Xiaoyan meringis sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan cara yang sangat tidak senang. Setelah itu, dia membalik tangannya dan menutup pintu. The Fire Energy, yang tidak. Satu ruang pelatihan yang dikurangi mungkin disebut harga setinggi langit, tetapi harus dikatakan bahwa pengaruhnya memang bisa menyamai harga setinggi langit ini. Ini adalah pemikiran yang muncul di hati Xiaoyan ketika dia melihat sekelompok hati api yang sangat kaya yang muncul di dalam tubuhnya. Heart Flame, terbentuk saat latihan di beberapa level teratas bisa disebut utas atau gumpalan. The Heart Flame, dalam No ini. Satu ruang pelatihan muncul dalam bentuk klaster demi klaster. Selain itu, panas di dalam juga beberapa kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Di bawah Heart Flame yang kuat ini, kecepatan di mana Douqi disempurnakan begitu cepat sehingga bahkan Xiao yang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sekelompok besar Heart Flame meringkuk dan bangkit di dekat hatinya. Gelombang demi gelombang Douqi yang kuat tanpa henti mengikuti jalur Qi dan diedarkan. Setelah itu, dituangkan dalam. Mengikuti penampilan Douqi ini sekali lagi, itu sudah menjadi garis yang setebal ibu jari dan tampak sejernih kristal, seperti garis kristal berwarna zamrud. Meskipun tingkat peningkatan Douqi-nya telah meningkat lebih dari 10 kali di bawah penyempurnaan, Heart Flame, yang tak terlihat ini, jalan Qi di tubuh Xiaoyan sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk karena suhu yang panas. Selain itu, ini adalah hasil setelah tubuh Xiaoyan sudah mengalami penguatan oleh Core Quenching Body Milk. Jika itu adalah tubuhnya sebelum diperkuat, mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini seperti Heart Flame, yang ganas mungkin akan menyebabkan bagian dalam tubuhnya berguling-guling dengan cara yang luar biasa pada saat itu muncul.
Meskipun Xiao Yan sangat tidak sehat karena rasa sakit yang menusuk, itu tidak menunda sedikit pun. Pikiran-pikirannya masih mendorong Doki untuk berulang kali melonjak keluar dari landak laut Do Crystal yang memiliki 7 duri panjang. Saat ini, urchin Do Crystal di tubuhnya telah berkurang dari 9 duri panjang menjadi 7. Setelah terbiasa dengan kelas Dowling selama periode waktu ini, Xiao Yan sedikit memahami beberapa rahasianya. Tampak bahwa setiap kali kekuatannya maju sekali, duri energi panjang akan menyusut kembali ke landak laut Do Crystal. Menurut dugaan ini, ada kemungkinan bahwa Xiao Yan akan benar-benar dapat mencapai kelas Do Wang ketika ia telah menyerap semua 7 duri energi yang tersisa ke laut itu landak Do Crystal. Xiao Yan merasa sangat kagum dengan metode pengukuran khusus kelas Dowling ini. Ini menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Ini jelas jauh lebih jelas daripada perasaan samar-samar dari kelas Dadoshi. Dengan bantuan Heart Flame, liar dan keras dari No. Di satu ruang pelatihan, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa duri energi ketujuh dalam landak lautnya Do Crystal secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat itu benar-benar menyusut ke dalam Do Crystal, itu akan mewakili bahwa Xiao Yan telah mencapai tingkat Dowling bintang 3. Tidak ada waktu ketika seseorang berlatih. Ini khususnya dalam kasus-kasus seperti itu ketika seseorang dapat dengan jelas merasakan Doki dalam tubuh seseorang menjadi lebih kuat dan lebih murni dari hari ke hari. Seseorang tidak akan memiliki perasaan waktu sekecil apapun yang mengalir di dunia luar. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki nomor 1 ruang pelatihan. Ziyan datang sekali selama 5 hari. Dia menunggu lama ketika dia melihat kondisi pelatihan Xiao Yan. Sampai akhir, dia tidak berani memaksa membangunkan Xiao Yan. Dia benar-benar takut bahwa Xiao Yan akan berhenti memurnikan Danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal itu, kemungkinan dia harus kembali ke kehidupan sengsara memakan bahan obat mentah. Manfaat yang 5 hari ini miliki terhadap Xiao Yan secara alami adalah sesuatu yang orang akan tahu bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya auranya menjadi semakin padat, tetapi Doki di tubuhnya juga menjadi lebih halus. Energi duri ketujuh di landak laut Do Crystal sudah menyusut hampir setengah. Dari ini, cukup untuk melihat pencapaian pelatihan Xiao Yan selama 5 hari ini. Jika dia ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiao Yan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia dilatih selama sebulan penuh. Xiao Yan akhirnya mengundurkan diri dari kondisi latihannya setelah berlatih hingga hari ke-7. Secara kebetulan, dia bertemu Ziyan yang telah menunggu di tempat ini selama setengah hari. Dia mulai tersenyum agak malu ketika dia melihat sikap tidak senang dari gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima bahan obat dari tangannya. Dia segera membantunya memperbaiki sejumlah danwan. Baru saat itulah ekspresi Ziyan menjadi sedikit lebih baik. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar ketinggalan dengan hampir sebulan pelatihan. Banjir yang kuat seperti gelombang Doki dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan kuat. Ini tidak. Satu ruang pelatihan memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa. Xiao Yan selesai memperbaiki Danwan Ziyan sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit dan sedikit menggerakkan tulangnya, tetapi tidak memiliki niat untuk keluar dari ruangan. Dia beristirahat dengan cara ini selama lebih dari 1 jam sebelum dia sekali lagi kembali ke platform batu, duduk bersila dan dilatih di bawah mata Ziyan, yang tampaknya merupakan tatapan yang digunakan seseorang ketika melihat orang yang gila. Kamu orang gila. Siapa yang berlatih dengan cara ini? Ziyan bergumam di depan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiao Yan saat memasuki Blazing Sky Key Refining Tower adalah melakukan retret sampai awal Strong Ranking. Dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Namun, tepat saat retret pelatihan Xiao Yan mencapai hari ke-15-nya, kejadian tak terduga yang istimewa muncul di Menara Penyulingan Langit Ki Api yang tenang. Suasana hening di nomor 1 ruang pelatihan. Xiao Yan duduk bersila di tengah. Untaian kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan saat mereka mengikuti napasnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi energi kaya yang mengalir dalam jalur Ki-nya. Bang! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Setelah mengeluarkan suara yang teredam, tampak bahwa seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang awalnya tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba bergulir dengan kuat seperti air mendidih. Tentu saja mustahil bagi Xiao Yan untuk terus mempertahankan kondisi latihannya mengingat aktivitas ini.
Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba ketika dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar, mengapa energi di dalam interior menara menjadi jauh lebih liar dan keras. Semua siswa di dalam menara, tinggalkan Blazing Skyki Refining Tower dalam 10 menit berikutnya. Suara tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara sementara Xiao Yan terkejut. Akhirnya, benda itu berada di samping telinga semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sesuatu telah terjadi di dalam menara, sebuah pemikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan pada saat ini. Bab 553, Pra-pemberontakan api hati yang jatuh. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara tua yang bergema di sebelah telinganya. Dia segera duduk di atas platform batu dan dengan cepat mengambil kartu kristal kebakarannya dari dalam takik. Dia bergumam dengan kaget di dalam hatinya, apa yang terjadi? Energi di dalam menara menjadi lebih liar dan keras. Saya pikir ini seharusnya karena Valen Heart Flame. Suara Yao Lao membawa kejutan kecil karena terdengar di dalam hati Xiao Yan. Valen Heart Flame. Xiao Yan langsung terpana ketika mendengar ini. Dia berbicara dalam hatinya sambil terkejut, tidakkah kamu mengatakan bahwa masih ada setidaknya 2 bulan lagi? Jangan bilang bahwa pemberontakan telah dipercepat. Dari tampilan situasinya, belum sepenuhnya meletus. Itu harusnya sedikit menggeliat dari Valen Heart Flame. Yao Lao tersenyum dan berkata, namun, dari penampilan pengadukan ini, itu menegaskan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Paling-paling setengah tahun atau paling tidak 2 hingga 3 bulan dari sekarang, jatuh jantung api, dalam, menara penghalus langit Ki Api, ini akan naik sepenuhnya. Pada saat itu, kesempatan kita untuk merebut Valen Heart Flame mungkin datang. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Saat ini, energi ganas dan liar di dalam menara tidak lagi cocok untuk pelatihan. Karena itu, ia harus pergi dengan cepat. Kalau tidak, itu akan benar-benar membuat satu orang tidak dapat berkata-kata jika dia akhirnya terseret ke dalam beberapa peristiwa tak terduga lainnya yang mungkin terjadi. Xiao Yan melompat turun dari platform batu dan dengan cepat bergegas keluar dari nomor 1 ruang pelatihan. Saat dia meninggalkan ruangan, energi panas yang menjengkelkan datang menerkamnya, menyebabkan wajah Xiao Yan merasakan semacam rasa sakit yang berapi-api. Koridor itu sedikit kacau pada saat ini. Pintu beberapa ruang pelatihan dibuka berulang kali dan satu persatu, siswa dengan wajah yang bingung segera diperas. Mereka saling memandang ketika mereka mengerutkan alis mereka erat. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja. 9 ruang pelatihan yang tidak jauh juga dibuka tidak lama setelah Xiao Yan keluar. Lin Yan melompat keluar dengan lincah seperti monyet. Tatapannya memandang sekelilingnya dan dia buru-buru berteriak ketika melihat Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum ke Lin Yan di samping saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin tahu apa yang terjadi. Situasi semacam ini tidak pernah terjadi di menara penghalus langit Ki Berkobar sebelumnya. Lin Yan mengusap kepalanya dan bertanya dengan agak ragu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, hanya untuk tiba-tiba memutarnya. Dia melemparkan pandangannya ke arah pintu besi hitam pekat yang besar di ujung koridor. Pada saat ini, dia merasakan Green Lotus Core Flame dengan cepat naik di dalam dirinya. Gumpalan api hijau tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan. Dalam sekejap, sepasang mata hitam-hitamnya berubah menjadi sepasang mata api hijau. Xiao Yan merasakan perasaan hangat meluap matanya saat api hijau menyerbu mereka. Segera, dia terkejut menyadari bahwa kegelapan hitam di balik pintu logam mulai berangsur-angsur menghilang di bawah mata api hijau. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam kegelapan yang mendalam muncul dalam pandangan Xiao Yan. Itu adalah ruang yang terdistorsi. Di dalam ruang itu, nyala api tak terlihat muncul seperti peri yang menggeliat dengan liar. Tiba-tiba, raungan yang sangat aneh terdengar. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api yang tak terlihat itu nampak seperti gunung berapi yang meletus ketika melonjak secara eksplosif dan melesat ke puncak menara. Cermin penyegel ruang kecil, segel. Lusinan suara tua rendah dan dalam terdengar dari dalam kegelapan hitam. Segera setelah ini, energi yang agung, luas, dan kuat muncul. Akhirnya, itu membentuk tirai cahaya berwarna-warni di ruang terdistorsi. Api yang tak terlihat bertabrakan dengan tirai cahaya. Mereka berdua bertabrakan dengan intens dan riak energi lingkaran yang kuat, yang cukup untuk membuat Dadosi mati seketika, mulai menyebar dengan cepat.
Akhirnya mereka menabrak dinding hitam pekat di sekitar mereka sebelum perlahan-lahan dimusnahkan dan tersebar. Permukaan tirai cahaya itu seperti gelombang air di bawah tabrakan nyala api yang tak terlihat. Itu dalam kekacauan berulang. Tampaknya hampir akan pecah, tetapi pada akhirnya tidak benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, itu benar-benar berhasil bertahan di bawah nyala api tak berbentuk yang sangat menakutkan. Kalian orang-orang kecil yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Penatua pertama telah memberitahu Anda semua untuk segera meninggalkan menara. Mengapa Anda masih menunda? Sama seperti mata Xiaoyan benar-benar fokus pada tabrakan ganas antara kedua kelompok, seruan pelan tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi buram. Api berwarna hijau di matanya langsung menghilang, dan bagian belakang pintu logam sekali lagi kembali ke kegelapan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang itu tidak akan bisa melihat pertarungan tingkat tinggi di belakangnya. Nyala api yang tak terlihat itu seharusnya adalah tubuh asli dari Valen Heart Flame, kan? Kekuatannya memang menakutkan. Jika tidak diblokir, kemungkinan itu akan menghancurkan menara pemurnian Ki Blazing Sky ini. Tirai cahaya itu harus menjadi sesuatu yang tetua di menara bentuk bersama, kan? Benar-benar sangat kuat untuk benar-benar dapat dengan kuat menyegel letusan objek alami dan unik seperti Valen Heart Flame. Sayangnya, saya tidak bisa terus menonton pertarungan antara kedua pihak. Kalau tidak, saya setidaknya akan memiliki garis dasar kecil ketika saya melakukan kontak dengan Valen Heart Flame di masa depan. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya. Dia menoleh hanya untuk melihat penatua berwajah cemas berdiri di pintu keluar koridor, berulang kali berteriak dengan keras pada siswa yang berhenti di pintu keluar koridor. Lin Yan mengangkat bahu ketika mendengar teriakan penatua itu. Dia tidak membuat komentar yang cerdas saat dia menarik tangan Xiaoyan dan bergegas keluar. Energi di dalam menara tumbuh semakin keras. Dia terus merasa sedikit tidak nyaman ketika dia tinggal di tempat itu. Xiaoyan sedikit tidak mau ketika dia melirik pintu besi. Dia hanya bisa mengikuti Lin Yan dan dengan cepat meninggalkan Blazing Sky Ki Refining Tower, ini yang mengalami aktivitas yang semakin besar. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti arus manusia dan menyerbu keluar dari menara pemurnian langit Ki bercahaya. Pada saat ini, pintu masuk menara berada dalam keadaan di mana ia dipenuhi orang. Tubuh lengkap massa hitam dan suara bising menyebabkan Xiaoyan, yang baru saja keluar dari menara, merasa seperti gendang telinganya meledak. Orang-orang di pintu masuk ini jelas orang-orang yang baru saja kehabisan menara. Karena itu, mereka mendiskusikan perubahan di dalam menara sebelumnya dengan cara yang agak panik dan tidak pasti. Pengalaman pertama dari perubahan seperti itu di menara cukup mengkhawatirkan mereka hingga menyebabkan mereka membentuk ketakutan di dalam hati mereka. Xiaoyan tidak bergabung dengan diskusi yang tidak berarti ini. Tatapannya hanya diam-diam mengawasi bagian besar yang menonjol keluar dari tanah. Mungkin itu karena menara memiliki beberapa segel yang ditambahkan padanya, tetapi perasaan dari energi keras dan liar memucat sampai-sampai sulit untuk merasakannya. Namun, dengan mengandalkan koneksi tertentu antara Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa tabrakan yang sangat intens antara penyegelan dan pemberontakan saat ini berkembang di dalam menara. Aku ingin tahu apakah para tetua di Akademi Dalam akan mampu menekan pemberontakan hati jatuh api kali ini. Jika mungkin, saya mungkin perlu waktu persiapan tambahan. Jika tidak mungkin, saya khawatir saya harus bertindak sekarang. Hanya saja, dengan tergesa-gesa seperti itu, peluang keberhasilan saya kemungkinan tidak akan tinggi. Xiaoyan mengerutkan kening dengan penuh perhatian. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk bertindak setelah Valen Heart Flame menembus Blazing Sky Ki Refining Tower. Kalau tidak, setelah api hati jatuh ini, yang memiliki roh yang cerdas, akan melarikan diri, itu pasti akan menyembunyikan dirinya. Kemana dia akan pergi dan mencarinya saat itu? Santai. Pemberontakan Valen Heart Flame kali ini dianggap tidak terlalu kuat. Selain itu, para tetua dalam Akademi Dalam ini bukan orang biasa. Dengan penatua pertama mengambil alih, Valen Heart Flame ini akan mengalami beberapa kesulitan dalam mematahkan segel. Yao Lao tersenyum dan menghibur hati Xiaoyan yang tegang. Xiaoyan hanya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar Yao Lao berbicara. Ayo pergi, Xiaoyan, tidak ada gunanya untuk terus tinggal di sini. Para tetua akan menyelesaikan masalah ini. Lin Yan di samping tiba-tiba berbicara. Lapisan segel ruang melilit menara pemurnian Ki Blazing Sky. Secara alami, dia tidak bisa lagi merasakan pertukaran intens yang terjadi di dalamnya. Karenanya, dia tidak ingin menunggu lama di sini.
Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Karena itu, ia secara acak mencari-cari alasan dan mengulur waktu. Lin Yan hanya bisa tersenyum dan menatap tanpa daya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau pergi. Kamu bisa terus tinggal jika mau. Saya akan kembali dulu. Hihi, ingat, jika kita akan bertemu dalam pertandingan ketika kompetisi besar, peringkat kuat, dimulai 4 hari kemudian, Anda bisa melupakan saya menahan diri. Petik 2. Meskipun Xiao Yan saat ini gelisah, dia masih menyunggingkan senyum yang dia berikan pada Lin Yan. Setelah menonton punggung yang terakhir menghilang dalam kerumunan, Xiao Yan memalingkan kepalanya sekali lagi dan menaruh semua perhatiannya pada menara penghalus ki langit yang membara. Mengikuti arus waktu, jumlah orang yang berhenti di luar menara dengan cepat berkurang. Tidak lama kemudian, tempat yang awalnya sangat ramai telah menjadi kosong. Hanya Xiao Yan saja yang masih berdiri di atas pohon di luar menara. Matanya terpejam ketika dia merasakan pertukaran intens di dalam menara yang membuat orang tertegun. Meskipun Xiao Yan dapat merasakan pergerakan energi di dalam menara dengan meminjam bantuan Green Lotus Core Flame, dia tidak dapat dengan jelas melihat tabrakan antara dua kelompok seperti yang dia lakukan di menara sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kebuntuan berlanjut sampai matahari terbenam, dia akhirnya bisa merasakan bahwa energi liar dan keras di dalam menara mulai berangsur-angsur melemah. Sepertinya para tetua telah mendapatkan keunggulan. Xiao Yan merasakan Valen Heart Flame yang sekali lagi menjadi sunyi. Baru kemudian dia menghela nafas panjang. Dengan Penatua Akademi dalam menyeret keluar, dia akan dapat memperoleh waktu yang cukup untuk membiarkan dirinya sepenuhnya siap. Xiao Yan tertawa lembut. Dia menurunkan batu besar yang ada di hatinya. Namun, tepat ketika tubuhnya berbalik di atas pohon, tiba-tiba tubuh itu menegang. Tatapannya tertegun ketika dia melihat seorang lelaki berjubah hitam, menggantung di udara tidak jauh di depannya. TL, jatuhkan batu besar yang ada di dalam hatinya, letakkan beban besar. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan berjanggut putih. Pupil matanya sedingin pisau tajam. Sapuan tatapannya di Xiao Yan menyebabkan pori-pori di tubuh yang terakhir menyusut dengan erat. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah orang tua yang telah tiba di pegunungan setelah diganggu oleh pil roh tanah yang Yao Lao sempurnakan terakhir kali. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan riak emosi di dalam hatinya. Jika emosinya sedikit berfluktuasi di depan orang yang kuat, yang terakhir akan dapat merasakannya. Karena itu, butuh waktu yang lama sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, Penatua ini, bolehkah saya tahu mengapa Anda menghalangi siswa ini? Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan. Ada makna yang tidak diketahui di mata itu. Lama kemudian dia membuka mulut dan berkata dengan lemah. Kamu seharusnya melihat dan merasakan aktivitas di dalam menara tadi, kan? Bab 554, Penatua Pertama Sukian. Jantung Xiao Yan berdebar kencang ketika dia mendengar pertanyaan bahwa pria tua berjubah hitam itu berpose di depannya. Matanya berputar sedikit sementara sebuah pikiran dengan cepat melintasi hatinya, jika aku menjawab bahwa aku benar-benar melihatnya, akankah lelaki tua ini melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh seseorang untuk membungkam mereka untuk menjaga rahasia? Setelah semua pentingnya, api hati jatuh, ini ke Akademi dalam sungguh sangat hebat. Oleh karena itu, tidak heran kalau Xiao Yan memiliki pemikiran seperti itu. Telapak tangan Xiao Yan dipenuhi dengan keringat sementara suasana tegang dan menekan. Perasaan menekan yang diberikan pria tua berjubah hitam di depannya itu tidak sedikit lebih lemah dari Yun San dari Misty Cloud Sect. Dengan kekuatan yang diberikan Xiao Yan, kemungkinan pihak lain akan menundukkannya dengan lambaian tangan secara acak jika seseorang mengecualikan kemungkinan Yao Lao mengulurkan tangan. Xiao Yan akhirnya membuat keputusan setelah memikirkannya cukup lama. Dia bermaksud untuk tidak mengakui bahwa dia telah melihat pertukaran di dalam menara tidak peduli apa. Namun, pada saat ini, pria tua berjubah hitam di depan Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Kamu harusnya Xiao Yan, kan? Dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat samar antara api surgawi. Saya pikir alasan mengapa Anda dapat merasakan situasi yang tidak biasa ini kemungkinan disebabkan oleh api surgawi di dalam tubuh Anda, bukan? Petik 2. Kata-kata pria tua berjubah hitam segera menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia langsung merasa lega. Ada cukup banyak penatua dalam Akademi Dalam yang tahu bahwa dia memiliki api surgawi. Namun, apa yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa lelaki tua ini benar-benar berhasil memahami situasinya. Selain itu,
Kata-kata ini tidak diragukan lagi juga berarti bahwa dia sudah lama tahu bahwa Xiao Yan sudah merasakan aktivitas di dalam menara. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat dia melihat wajah pria tua yang masih tenang. Untungnya, dia tidak menyuarakan penolakannya. Kalau tidak, orang lain mungkin berpikir bahwa dia merasa bersalah. Aku memang merasakan sedikit. Namun, tampaknya ada lapisan segel khusus di Blazing Sky Key Refining Tower. Perasaan itu tampaknya menjadi sangat samar di luar menara. Xiao Yan menjawab dengan hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak punya niat untuk mengutuk Anda atas kesalahan. Mata pria tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan senyum tipis saat ia tampaknya merasakan kecemasan di hati Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak harus memberitahu orang lain tentang masalah di dalam menara. Petik 2. Masalah di dalam menara tidak akan mencapai telinga orang kedua. Xiao Yan buru-buru dijamin. Aku cukup akrab denganmu. Hanya saja saya belum berkesempatan bertemu dengan Anda. Anda benar-benar sumber kecemburuan dengan bisa mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu tertawa. Kecemburuan dalam kata-katanya tidak salah. Valen Heart Flame mampu memungkinkan Akademi Dalam untuk memiliki semacam peralatan perawatan bakat seperti Blazing Sky Key Refining Tower. Namun pria muda di depannya sebenarnya memiliki semacam api surgawi sendiri. Bagaimana ini bisa tidak membuat orang mengeluh? Xiao Yan tertawa kering, tetapi tidak mengatakan hal lain yang berhubungan dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, boleh aku tahu nama Penatua? Sebagian besar Penatua dalam Akademi Dalam ini memiliki kekuatan yang ada di sekitar kelas Doowang. Kekuatan pria tua di depannya jelas jauh melebihi mereka. Menurut dugaan Xiao Yan, jika dia bukan kepala sekolah Akademi Dalam, yang akhirnya tidak pernah mengungkapkan wajahnya, dia mungkin akan menjadi penatua pertama yang misterius. Saya Sukian, kepala di antara sesepuh. Biasanya mereka memanggilku sebagai penatua pertama. Pria tua berjubah hitam itu menyebutkannya dengan santai. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia sudah mengharapkan ini, wajahnya masih tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Teman kecil Xiao Yan, Anda mungkin bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Jujur saya akan memberitahu Anda bahwa memang ada beberapa masalah dalam pembuatan bir. Kami saat ini masih dapat menekannya untuk sementara. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Karenanya, aku yang lama berharap teman kecil itu akan membantu Akademi Dalam di masa depan. Wajah Sukian tiba-tiba serius saat dia berbicara kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Bahkan kekuatan semua tetua tidak mampu mencapai hasil menekannya. Saya hanya memiliki kekuatan Dowling kecil, apa gunanya saya? Wajah Xiao Yan langsung terpana. Dia menggumamkan balasan ketika dia mendengar kata-kata ini dari Penatua Sukian yang sebenarnya dimaksudkan agar dia bertindak. Kamu yang memiliki api surgawi, adalah seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa. Suking tertawa dan segera berbicara, kamu juga tidak perlu takut. Belum pasti apakah kami akan membiarkan Anda bertindak. Hanya saja saya mencari jalan tambahan jika skenario terburuk terjadi di masa depan. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika Sukian berbicara dengan cara seperti itu. Dia berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik pada saat itu. Petik 2. Kata-kata Anda ini memang membuat saya yakin. Sukian tersenyum ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum pahit. Dia menambahkan, Akademi Dalam tidak akan menganiaya kamu jika kamu benar-benar bisa menekannya. Kami akan membiarkan Anda puas dengan apapun yang Anda inginkan, terlepas dari apakah itu metode Qi, teknik Do, formula obat Del. Petik 2. Aku menginginkan Valen Heart Flame. Bisakah kamu memberikannya padaku? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Namun, wajahnya terlihat terkejut ketika dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Saat ini menara mulai tenang, tetapi ada banyak upaya lain yang diperlukan untuk menjaga setelahnya. Aku tidak akan terus memelukmu di sini. Suking tersenyum dan berkata, selain itu, masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi Grand Strong Ranking. Anda harus bekerja lebih keras. Anda memperoleh manfaat yang cukup besar jika Anda bisa masuk 10 besar. Petik 2. 10 teratas adalah semua orang di puncak kelas Dowling. Bagaimana saya bisa masuk dengan kekuatan saya dari seseorang yang baru saja memasuki kelas Dowling? Xiao Yan tersenyum canggung dan menjawab. Kamu anak kecil yang licik.
Jangan beri aku pandangan bingung itu. Saya tahu betul seperti apa kekuatan Anda. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Anda untuk mengalahkan Liu Qing dan yang lainnya, selain Liu Qing, Lin Xiuya, Yan Hao, dan beberapa orang yang terhitung, saya takut bahwa orang-orang yang tersisa akan mengalami kesulitan bersaing dengan Anda dalam pertarungan sejati. Su Qian menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Selain itu, Anda mungkin memang telah maju ke kelas Dou Ling selama kurang dari 2 bulan, tetapi selama periode waktu singkat ini Anda telah melompat ke tingkat Dou Bintang 3 Ling. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku agak terpana. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dengan malu. Namun, hatinya diam-diam terkejut. Tampaknya sedikit informasi tentang dia dikumpulkan di tangan lelaki tua ini. Dengan mata tajam yang terakhir, kemungkinan fondasi kekuatan Xiao Yan sudah lebih atau kurang bisa ditebak olehnya. Kalau tidak, Su Qian tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Selain itu, maju ke bintang 3 Dou Ling adalah sesuatu yang terjadi 2 hari yang lalu ketika dia melakukan retret. Itu tidak terduga bahwa Su Qian dapat melihat level tepatnya hanya dengan satu tampilan. Anak kecil, menjaga kerendahan hati mungkin merupakan hal yang baik, tetapi kamu tidak boleh bertindak bodoh di depan orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya yang lama ini telah berada di akademi dalam selama bertahun-tahun. Jenius macam apa yang belum saya lihat? Su Qian tersenyum ketika dia melihat sikap Xiao Yan yang malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, saya juga memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan dan tidak akan menunda waktu Anda. Ingat, Anda harus masuk ke dalam 10 besar, peringkat kuat, dan perjanjian di antara kami. Petik 2. Wajah tua itu menunjukkan senyum ke arah Xiao Yan. Tubuh Su Qian yang digantung di udara tiba-tiba mulai secara bertahap menjadi pucat dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang dari udara seperti hantu. Situasi aneh semacam ini menyebabkan kulit Xiao Yan merasa kedinginan. Xiao Yan menghela napas seperti dia telah meletakkan beban berat sesaat setelah Su Qian menghilang. Dia mengendurkan tangan yang terkepal erat. Itu basah kuyup dalam keringat, menyebabkan dia sekali lagi mengeluarkan senyum pahit. Orang tua ini hanya menunjukkan dirinya dan secara acak berbicara dengannya. Namun, itu menyebabkan Xiao Yan bertindak dengan cara ini seperti dia menghadapi lawan yang kuat. Kesenjangan di antara mereka berdua benar-benar seperti awan dan lumpur. Benar-benar tidak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Dari penampilan auranya, kemungkinan bahkan Yun San tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia memang layak menjadi penatua pertama dari Akademi Dalam. Xiao Yan mendesah lembut saat dia bergumam di dalam hatinya, penatua pertama sudah sekuat ini. Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan kepala sekolah Akademi Dalam yang tidak ada yang bisa menemukannya. Akademi Dalam ini benar-benar tempat dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya saat dia melompat turun dari atas pohon. Setelah itu, dia bergegas ke Punch Gate di bawah langit yang semakin gelap. Kompetisi besar, peringkat kuat, adalah kompetisi paling intens dan paling menarik bagi para pakar top dari seluruh Akademi Jianan. Kondisi partisipasi yang sangat keras berarti bahwa hampir semua peserta adalah orang yang paling berprestasi di sekolah. Masing-masing dari mereka benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. 10 teratas dari peringkat kuat, pada generasi sebelumnya semuanya berhasil menjadi terkenal di benua Douqi. Yang paling tidak berguna di antara mereka paling tidak akan mendominasi suatu daerah dengan kekuatan doang. Meskipun kondisi untuk memasuki kompetisi besar, ranking kuat, sangat keras, mereka tidak menghalangi siswa lain di Akademi Dalam untuk mengejar secara liar. Bayangkan saja, para ahli yang hampir tidak bisa dilihat sebenarnya dikelompokkan bersama di satu tempat. Pertarungan panas berapi-api yang terbuka di panggung memberi orang perasaan riang dan menyenangkan. Situasi semacam ini memiliki daya tarik bagi siswa lain yang tidak kalah dengan perasaan gila dari seorang pria yang abstain selama beberapa tahun dan tiba-tiba melihat keindahan telanjang ditampilkan di depannya. Oleh karena itu, selama periode waktu ini ketika kompetisi besar, peringkat kuat, mendekat, atmosfer dalam Akademi Dalam secara bertahap melonjak. Topik pembicaraan di mana-mana berputar di sekitar Grand Competition. Selain itu, ketika waktu semakin dekat, 30 nama terakhir pada Strong Ranking berulang kali berubah. Orang-orang yang biasanya menoleransi dan tidak meletus telah benar-benar meletus pada saat ini. Mereka dengan liar menuduh para siswa pada peringkat kuat yang memiliki tiket emas ke kompetisi. Namun, tidak peduli bagaimana Akademi Dalam berguling dan terbalik, tidak ada yang berani mengeluarkan surat tantangan kepada Xiao Yan setelah perkelahian di tahap pertempuran terakhir kali. Oleh karena itu,
Xiao Yan benar-benar dapat menikmati waktu idle yang sangat langka selama beberapa hari terakhir ini. Ini menyebabkan dia, yang terbiasa ditekan waktu, merasa sedikit tidak nyaman. 4 hari perlahan-lahan tiba di bawah antisipasi dari banyak orang di Akademi Dalam. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi tersebar ke bawah pada pagi hari keempat, gong tua diam-diam terdengar dari daerah yang dalam dari Akademi Dalam dan segera menyebar ke seluruh batasnya. Begitu gong terdengar, banyak orang dengan penampilan berbeda dari berbagai bagian Akademi Dalam dengan aura yang sangat kuat, tiba-tiba membuka mata mereka yang tertutup rapat. Cahaya yang berisi niat bertarung panas berapi-api dengan cepat melonjak di bawah suara gong tua. Seorang pria muda berjubah hitam yang sedang duduk bersila di tempat tidur di sebuah ruangan secara bertahap membuka matanya yang hitam pekat. Dia melambaikan tangannya dan bayangan hitam besar melintas dan muncul. Tubuh besar penguasa memotong melintasi udara dan membawa suara angin yang merintih. Akhirnya, itu diselubungi dengan cara miring. Pria muda berjubah hitam itu dengan lembut menepuk penggaris berat di punggungnya. Dia memutar kepalanya sedikit dan pandangannya terlempar keluar jendela. Dia merasakan aura kuat yang tiba-tiba naik ke seluruh Akademi Dalam pada saat ini. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi sedikit senyum. Niat pertempuran panas yang mendidih melonjak dalam dirinya. Aku, Xiao Yan, akan memesan satu tempat di antara 10 besar. Bab 555, musuh-musuh sering melintasi jalur satu sama lain. Stadion tengah yang berada di area terbesar Akademi Dalam biasanya tidak terbuka untuk umum. Itu hanya akan terbuka ketika Akademi Dalam menyelenggarakan sebuah kompetisi. Sebagai kompetisi akbar, strong ranking, terpanas, ini tentu akan menjadi tempat di mana kompetisi akan dilakukan. Tentu saja, area di mana stadion di tengah berada sangat besar. Namun, itu masih dipenuhi oleh tak terhitung massa hitam kepala manusia. Sepintas, kerumunan yang ramai membawa keributan yang menyebar di sekitar. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan bergegas ke tribun. Tentu saja, kelompok besar yang bersama Xiao Yan agak terpana ketika mereka tiba dan menatap dinding manusia yang terjepit dengan sangat erat. Namun, untungnya pesaing memiliki terowongan khusus. Meminjam kemuliaan Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya menghindari kesulitan karena harus diperas. Mereka menggunakan terowongan khusus yang dijaga oleh instruktur dan memasuki platform tinggi dengan pandangan yang cukup bagus. Xiao Yan berdiri di platform tinggi saat tatapannya menyapu. Mereka bisa melihat bahwa arena luas itu dibagi rata menjadi 5 platform. Jelas, ini harus menjadi ajang kompetisi kali ini. Xiao Yan bersandar pada pagar pembatas. Dia melihat ke bawah ke seluruh tanah terbuka dari atas. Mendengar gelombang suara yang terdengar dari galeri penglihatan biasa di bawah, bagian dalam matanya menjadi panas berapi-api. Kompetisi ini pada dasarnya merupakan pertarungan antara siswa paling berprestasi di Akademi Dalam. Para jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua adalah orang yang sangat angkuh, yang ingin menonjol dalam kompetisi besar ini. Jika seseorang tidak memiliki fondasi, kemungkinan seseorang hanya akan menjadi batu loncatan orang lain. Xiao Yan GG, kompetisi akbar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi akademi luar pada saat itu. Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Tubuhnya yang cantik terbungkus pakaian hijau dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bagus. Dia menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum saat berbicara dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya dengan malas dan secara acak berkata, Akademi Dalam ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Secara alami tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar dalam tumpukan para jenius ini. Bahkan saya harus keluar semua dalam Grand Competition ini. Kalau tidak, itu akan benar-benar agak mustahil untuk masuk 10 besar. Petik 2. Xiao Yan GG pasti bisa melakukannya. Sun Er tersenyum dangkal. Wajah elegan dan cantik itu, bagaimanapun, dipenuhi dengan kepercayaan yang bahkan lebih kaya daripada yang dirasakan Xiao Yan sendiri. Masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak bisa. Namun, bahkan jika singa ingin melawan kelinci, ia harus menggunakan semua kekuatannya. Sekarang aku dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama denganku. Secara alami aku harus menunjukkan semua taktikku. Xiao Yan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan, namun, jika Anda mau, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk masuk ke ranking kuat. Jika Anda menampilkan semua taktik Anda, saya khawatir Anda akan dapat bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya. Petik 2. Sun Er tersenyum tanpa bicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, jika seseorang meremehkannya karena hal ini,
kemungkinan seseorang akan membayar mahal. Misterius gadis ini dan tingkat kartu trufnya yang tersembunyi adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa membandingkannya. Dia memiliki kekuatan, tetapi menolak untuk berpartisipasi. Ini benar-benar membuang-buang kesempatan. Wu Hao memukul mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang agak menyakitkan. Menyerahkan kesempatan untuk bertarung dengan para ahli ini jelas merupakan kejahatan yang tak termaafkan di matanya. Saya mendengar bahwa Anda juga telah melompat ke peringkat kuat 2 hari yang lalu. Xiao Yan melirik Wu Hao. Kekuatan orang ini mungkin berhenti di puncak kelas Dadoshi. Namun, jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, Xiao Yan mengerti bahwa itu tidak mungkin bagi Wu Hao untuk dengan mudah dikalahkan bahkan jika lawannya adalah 1 atau 2 bintang biasa, Ling Ling. Hehe, 41 teh. Ini adalah 10 tempat penuh di bawah Anda. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar. Wu Hao tertawa dan berbicara. Dia mengungkapkan beberapa kebanggaan di wajahnya. Dia telah memasuki ranking kuat, setelah hanya memasuki akademi dalam setengah tahun yang lalu. Meskipun peringkat ini tidak dianggap tinggi pada peringkat kuat, prestasi seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Tentu saja, masih ada beberapa celah ketika dia dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun, Wu Hao sendiri sudah sangat puas. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak usaha dan keringat yang telah dia lakukan untuk mendapatkan peringkat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya juga sedikit terkejut. Bakat orang ini memang luar biasa. Jika dia tidak memiliki Skyfire Tree Mysterious Cheng dan bantuan berbagai pil obat, kemungkinan pencapaian yang akan diraih saat ini tidak akan jauh lebih tinggi dari Wu Hao. Xiao Yan terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu. Dia tidak terus terjerat dalam topik ini. Memutar kepalanya, tatapannya menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang muncul di platform tinggi ini. Para siswa yang bisa masuk ke tempat ini sebagian besar adalah pesaing Grand Competition. Yang lain seperti Sun Er dan yang lainnya secara tidak sengaja dibawa ke tempat ini oleh para pesaing. Tatapan berbalik Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada seorang wanita es yang memiliki rambut perak cerah dan gaun yang cocok dengan itu. Dia sedikit terkejut. Tatapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sisi Han Yue. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan sejak beberapa dari mereka telah mencari susu tubuh pendinginan inti di pegunungan yang dalam pada saat itu. Tatapan Lin Xiuya dan yang lainnya dikembalikan ketika Xiao Yan menemukan mereka. Beberapa tatapan saling memandang dan tersenyum. Xiao Yan, aku harap kita tidak akan bertabrakan bersama di awal kompetisi besar. Akan sangat memalukan jika itu yang terjadi. Dengan aura Lin Xiuya, keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama dimanapun dia berada. Oleh karena itu, banyak tatapan yang berisi berbagai emosi melesat dari sekitar platform tinggi ke arah Xiao Yan setelah mendengar tawa itu. Senior Lin adalah yang kedua di peringkat yang kuat. Selain Zian, jumlah orang yang dapat bersaing dengan Anda dapat dihitung dengan satu tangan. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Yan tidak beruntung. Xiao Yan tertawa lembut dan menjawab. Itu mungkin bukan masalahnya. Saya juga sangat takut dengan kecepatan Anda. Lin Xiuya muncul untuk memberikan senyum tanpa tersenyum sedikit saat dia berbicara. Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang diperlihatkan Xiao Yan ketika dia menyelamatkan Han Yue saat itu, dia tentu saja tidak akan meremehkan junior ini yang tidak menonjolkan diri dan tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Lin Xiuya tidak menurunkan suaranya. Oleh karena itu, beberapa pesaing di sekitar mereka terkejut ketika mendengarnya. Lin Xiuya sebenarnya berbicara dengan cara ini terlepas dari kekuatannya. Apakah kecepatan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan? Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya. Dia tersenyum pada Lin Xiuya dan segera berhenti pada topik ini. Itu benar, kami telah melakukan perjalanan lain ke pegunungan dalam beberapa hari ini. Lin Xiuya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara setelah berbicara dengan Xiao Yan sebentar. Hati Xiao Yan melompat tanpa meninggalkan jejak. Ekspresinya tidak berubah ketika dia tersenyum dan bertanya, "Oh, apakah begitu? Bagaimana itu? Apakah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apalagi yang bisa terjadi? Binatang itu kini menjadi semakin tidak normal. Itu masih baik-baik saja terakhir kali. Ketika kami bertemu saat ini, tanpa sadar menjadi gila. Itu membangunkan garis keturunannya yang liar saat kami bertemu. Jika bukan karena fakta bahwa kami melarikan diri dengan cepat, saya takut bahwa kami bahkan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini."
Yan Hao di samping memutar matanya dan mengutuk dengan sangat tidak puas. Xiao Yan hati diam-diam menghela nafas lega. Namun di permukaan, ia menghibur, lupakan saja jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, selama Anda memasuki 10 besar dari ranking kuat, Anda akan dapat memasuki level terendah dari Menara Pemurnian Ki Blazing Sky dan menerima yang disebut Essence Heart Flame untuk memperbaiki tubuh Anda. Pada saat itu, saya pikir Anda semua dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke kelas doang. Petik 2. Semoga penyempurnaan tubuh seseorang dengan Heart Flame dapat disebut bagian aman ke dalam kelas doang. Namun, itu memang memiliki tingkat kegagalan yang cukup. Baik jika berhasil. Jika berakhir dengan kegagalan, meskipun jarak saya saat ini ke tingkat doang hanyalah sebuah langkah, langkah tunggal ini mungkin sesuatu yang tidak dapat ditembus bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada peluang. Lin Xiuya tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kelas doang. Kelas sejati yang kuat di benua itu. Dowling pada dasarnya dapat ditemukan di seluruh benua. Hanya setelah benar-benar maju ke doang barulah seseorang dapat memisahkan diri dari massa dan memasuki barisan yang kuat di benua itu. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga memahami perbedaan antara Dowling dan Dowang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan kata-kata menghibur ketika dia melihat kegelisahan Lin Xiuya dan yang lainnya. Lagi pula, ada cukup banyak orang di benua itu yang telah dihentikan selama 5 hingga 10 tahun tanpa kemajuan. Aku benar-benar orang yang pesimis. Lin Xiuya tertawa lembut ketika dia melihat atmosfer yang telah menjadi suram. Alisnya yang sedikit terjalin juga menjadi rileks saat dia menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, "Ku dengar kau terlibat konflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi. Hihi, dalam hal ini, Anda harus sedikit berhati-hati. Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak nama di peringkat yang kuat. Anda harus sedikit berhati-hati jika bertemu dengan mereka di kompetisi. Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diizinkan untuk mengambil nyawa orang lain di kompetisi besar ini, pisau dan pedang tidak memiliki mata." Xiao Yan tersenyum dan baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa platform tinggi telah menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Segera, dia menoleh setelah merasakan sesuatu. Matanya langsung menjadi sedikit menyipit ketika tatapannya menyapu sekelompok besar orang yang masuk dari pintu masuk. Sekelompok orang berjalan ke peron tinggi. Orang-orang di sepanjang jalan mulai menyingkir dengan cara yang sangat bijaksana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian sederhana. Dia memiliki tubuh yang kuat. Alisnya yang tebal terangkat seperti pedang dan wajahnya yang maskulin yang muncul secara alami membawa aura tajam. Aura ini pada dasarnya adalah sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun di akademi dalam tidak mengenali. Siapa lagi yang akan melakukannya selain Tyrant Spear Liu Qing itu? Di belakang Liu Qing adalah Liu Fei, yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan, dan Yao Sheng. Pada saat ini, mereka berdua jelas memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya. Pandangan mereka yang marah, gelap, dan dingin segera terlempar pada saat yang sama. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya sedikit di hadapan tatapan kedua orang ini. Dia bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di samping dan tersenyum sedikit. Saat Liu Qing berjalan lurus menuju Xiao Yan dan Lin Xiuya, suara-suara di platform yang tinggi secara bertahap menjadi lebih tenang. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kedua belah pihak. Kedua kelompok ini tampaknya mewakili dua faksi terkuat dalam akademi dalam. Biasanya, mereka akan saling menghindari karena berbagai alasan. Namun, hari ini, mereka benar-benar bertabrakan berhadapan karena persaingan besar yang akan segera terjadi. Harus dikatakan, musuh sering melewati jalur masing-masing.